Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing bagaimana cara emak mengelola uang 1 juta untuk menjadi jatah belanja untuk makan dalam 1 bulan ya. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Dan untuk bunda-bunda semua yang kebetulan lagi bingung cara mengelola keuangan, lagi bingung belanja apa-apa serba mahal, lagi bingung masak apa, seperti itu ya. Mudah-mudahan vlog emak ini tuh bisa memberikan referensi kayak gitu ya bunda ya. Jadi emak tuh di sini hanya memberi contoh, terus bunda-bunda nanti bisa amati, tiru dan juga modifikasi sesuai dengan kebutuhan keluarga bunda-bunda semua ya. Nah, ada kalanya kita itu bingung ya bunda ya sama kebutuhan, terus kebutuhan banyak tapi pemasukan pas-pasan, pemasukan kecil, dan kita itu dituntut dengan uang yang ada itu gimana biar cukup. Nah, seperti itu ya bunda ya. Kalau emak sendiri sih melihatnya itu kayak kita bersyukur aja dulu, kita melihat nominal berapapun itu kita bersyukur aja dulu, terus kita bisa dahulukan kebutuhan yang paling utama dulu, dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang bisa di skip atau bisa nggak usah beli, ya udah nggak usah beli dulu gitu ya bunda ya. Jadi itu trik emak supaya uang berapapun bisa cukup. Nah, kalau untuk makan sendiri atau jatah belanja emak, ini tuh di luar beli beras, di luar belanja bulanan, di luar uang jajan anak-anak ya. Hanya untuk belanja makan dalam 1 bulan 30 hari, yaitu budget emak adalah 1 juta rupiah. Dan emak ini pengen sharingin ke bunda-bunda semua supaya bunda-bunda semua tuh kayak terinspirasi, terus semua yang kebetulan budgetnya sama ya kita bisa barengan gitu ya bunda ya. Ini hanya sekedar contoh aja. Dan yang pertama ini tuh emak tuh ada beberapa metode dalam membelanjakan ya. Jadi kadang emak belanja seminggu sekali, kadang emak belanja stok protein dan juga bumbu, dan ada kalanya juga emak belanja harian juga. Nah, untuk yang metode yang pertama yaitu belanja mingguan. Dan belanja mingguan ini adalah belanja yang dilakukan seminggu sekali. Contohnya dengan budget kita yang 1 juta, kita bisa belanja seminggu sekali dengan budget 250.000 ya. Apabila minggunya itu terdiri dari 4 minggu seperti itu ya bunda ya. Jadi tinggal kita bagi aja 1 juta dibagi 4 yaitu 250.000 rupiah. Apabila minggunya ada 5, ya udah kita bagi jadi artinya 200.000 per minggu seperti itu ya bunda ya. Jadi kita tinggal lihat kalender dulu. Nah, kalau emak ini pengen ngasih contoh 1 bulan ada 4 minggu, yaitu 1 minggunya belanja 250.000. Artinya cara mempergunakan uangnya yaitu beli bumbu dulu yaitu 40.000 untuk seminggu, yaitu bawang merah, bawang putih dan juga cabai. Nah, selanjutnya untuk beli sayur mayur kurang lebih 80.000, itu kita bisa beli bayam, kangkung, sop-sopan, pokoknya sayur mayur yang terjangkau itu untuk 1 minggu atau 7 hari. Nah, selanjutnya kita bisa beli protein yaitu 130.000 seperti itu ya. Jadi proteinnya apa aja ntar dapatnya, kita bisa dapat telur, bisa dapat ayam, ikan, terus tempe tahu, pokoknya protein hewani, protein nabati supaya anak-anak tercukupi. Nah, kayak telur tuh sebisa mungkin ya. Jadi biar anak-anak tuh kayak kan mungkin lebih familiar dengan telur, dan telur itu dapatnya banyak dan mungkin bisa dibilang terjangkau gitulah ya bunda ya. Kita juga bisa kayak ikan-ikanan yang terjangkau juga banyak banget kan. Jadi bunda-bunda bisa sesuaikan dengan harga di tempat bunda-bunda semua. Nah, itu tadi yang pertama adalah contoh belanja mingguan. Nah, selanjutnya yang kedua emak ada metode belanja harian ya. Untuk metode belanja harian ini yaitu kita biasanya itu kan ada tukang yang lewat depan rumah kita dan kita biasa langganan belanja sama dia. Jadi kita bisa akalin dengan belanja seminggu sekali untuk belanja bumbunya. Contoh kita ada warung yang agak gedean gitu, kita bisa stokin bawang merah, bawang putih, cabai dan juga bumbu dalam 1 minggu tuh 40.000 untuk 1 minggu.
Karena kan jatah kita kan 250.000 seminggu kan. Apabila udah dibeliin bumbu 40.000, sisanya 210.000, itu kita belanjain harian yaitu sehari 30.000 seperti itu Bunda. Jadi untuk belanja 30.000 ntar dapat apa aja Mak? Kita bisa beli ayam setengah kilo, terus ntar tahu tempenya sama santan dibikin opor ya, agak banyakan supaya untuk seharian. Itu contoh aja sih ya. Terus kita juga bisa bikin masakan-masakan sehari-hari yang kira-kira anak-anak suka gitu ya Bunda ya. Kayak kalau contoh kayak emak sendiri ya, kita bisa pilih kayak telur, terus ayam-ayaman, ikan. Terus kalau kayak Pak suami itu emak bikin balado-balado sambal-sambal supaya Pak suami lebih berselera seperti itu. Tapi kalau bunda-bunda bisa masak sesuai dengan kesukaan keluarga. Jadi insya Allah masakan kita juga disukai dan keuangan tentunya aman seperti itu ya Bunda. Selanjutnya untuk metode yang ketiga yaitu metode stok bumbu dan protein. Metode ini yang paling sering emak gunakan dan banyak banget video contoh-contohnya ya. Bunda bisa scroll-scroll di bawah. Jadi maksud metode stok bumbu dan protein adalah dalam 1 minggu kita itu belanja stok bumbu dan protein aja yaitu 100.000, dan sisanya 150.000 itu untuk belanja hariannya. Jadi fungsinya stok protein dan juga bumbu ini adalah untuk seminggu sekali untuk masak sarapan atau bekal. Nah selanjutnya untuk belanja hariannya yaitu 20.000-an itu untuk makan siang dan juga makan malam seperti itu. Apabila bunda-bunda penasaran belanja apa aja stok protein 100.000 dalam seminggu, itu tuh banyak banget videonya ya. Dan untuk belanja 20.000 sehari itu juga banyak banget videonya. Bunda bisa scroll-scroll di bawah. Nah itu dia cara emak mengelola jatah uang belanja 1 juta untuk 1 bulan, yaitu artinya 1 juta sebulan itu adalah 250.000 seminggu. Kalau emak sendiri di Cikarang itu tuh masih worth it, masih kejangkau lah ya Bunda ya kalau menurut emak sendiri sih. Dan insya Allah sedikit demi sedikit sih, maksudnya ada gitu ya, bisa ditabung kayak sisa 2.000, sisa 3.000 dan lain sebagainya, lumayan banget. Karena kalau mak sendiri tuh kenapa kok suka disiasati kayak gini. Jadi kalau kita nurutin kayak keinginan makan yang maunya yang ini terus itu terus gitu, biasanya kita itu bisa habis banyak pengeluarannya itu di pengeluaran harian seperti ini ya Bunda ya. Jadi emak tuh mensiasatinya di pengeluaran untuk belanja dan juga masak. Dan untuk hiburannya emak siasati yaitu hiburannya seminggu sekali. Dan dengan begitu anak-anak juga istilahnya keinginan untuk hiburan udah terpenuhi. Terus untuk makanan insya Allah protein selalu emak sediakan. Jadi jangan sampai kosong ya untuk protein. Jadi sebisa mungkin kalau belanja itu kayak belanja mingguan atau belanja harian, itu protein anak-anak tuh didahulukan. Nah selanjutnya bunda-bunda bisa nyoba ya nanti ya. Dan kalau seumpama memang bunda-bunda nggak cukup segini ya, bunda bisa tambahin sedikit demi sedikit dan bunda sesuaikan dengan kebutuhan bunda. Dan demikianlah vlog emak kali ini, semoga bisa menginspirasi bunda-bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog emak selanjutnya.